Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, ittaqillaha haitsuma kunt. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang hari ini, detik ini masih melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, sehingga kita semua masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju masjid tercinta guna melaksanakan sholat Jumat sebagaimana biasanya. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Kapan? Yaumil kelak, yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta. Hari ini apa yang tak bisa dibeli dengan uang? Sampai-sampai ada kalimat uang bisa membeli segalanya. Segalanya tanpa uang tiada guna. Tapi di yaumil kelak uang tak ada lagi manfaat, wala banun, dan anak-anak tak bisa lagi menolong. Maka di saat itu matahari jaraknya dengan kita hanya sejengkal. Yang kita rasakan adalah panas yang begitu luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan ketika selama di dunia banyak mengirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu diucapkan seorang khatib, karena ini termasuk rukun khutbah, di mana rukun khutbah itu ada 5. Salah satunya wasiat takwa. Tak disampaikan wasiat takwa, batal sholat Jumat, berubah menjadi sholat zuhur. Mengapa setiap hari, setiap Jumat selalu disampaikan? Ini adalah peringatan yang berulang-ulang. Ketika peringatan itu setiap Jumat selalu diingatkan, itu menandakan bahwa tentang takwa menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Lantas apa itu iman dan apa itu takwa? Iman adalah huwa qaulun bilisani, yang kita ucapkan di mulut, kita yakini di hati, dan kemudian kita lakukan dalam bentuk pekerjaan. Tapi secara sederhana, izinkan khatib untuk menganalogikan. Ketika hari ini khatib mengatakan esok hari, di hari Senin akan ada razia di Kuala Simpang. Jamaah percaya, dan percaya itulah yang namanya iman. Lantas apa itu yang dimaksud dengan takwa?
Ketika jamaah sudah percaya bahwa di Kuala Simpang hari Senin akan ada razia, dari kampung kita ini hendak berangkat ke Kuala Simpang, kita sudah mempersiapkan SIM, kita sudah mempersiapkan STNK, kita pakai helm, bahkan kita pakai jaket dan sepatu. Bentuk persiapan-persiapan inilah yang dinamakan dengan takwa. Tapi mari kita intip apa takwa menurut pandangan alim ulama. Izinkan khatib sedikit membahas menurut kitab I'anatul Talibin. Dijelaskan takwa itu adalah berasal dari huruf takwa itu sendiri. Di mana huruf takwa ternyata ada 4. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qa, yang ketiga ada huruf wa, dan yang keempat ada huruf ya. Apa itu tanya, apa itu qa-nya, apa itu wa-nya, dan apa itu ya-nya? Insyaallah akan kita coba kupas pada pertemuan Jumat yang akan datang. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah tema tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an, yang sering terngiang-ngiang di telinga kita, yang sering kita dengar tentunya. Firman Allah yang mulia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Apabila kematian itu datang kepada manusia, kita tak akan bisa menduga, tak akan bisa menerka, tak tahu kapan menghampiri kita. Bahkan malaikatul maut sendiri, malaikatul Israel, tak tahu seseorang itu kapan akan dipanggil nyawanya. Lantas bagaimana dia bisa mencabut nyawa seseorang kalau dia sendiri tak tahu? Ternyata di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, menembus langit yang ketujuh. Di sana Nabi Muhammad menyaksikan ada satu pohon yang sangat besar. Kalau hendak mengelilingi itu pohon membutuhkan waktu selama 500 tahun perjalanan. Saking besarnya itu pohon. Dan setiap daun, dedaunan dari pohon itu terletaklah nama manusia. Ketika nama itu jatuh, disitulah malaikat Israel tahu kapan seseorang itu dicabut. Hari ini kita bisa melihat di sekeliling kita banyak pohon, dan kita bisa memahami setiap pohon yang kita lihat tak mesti yang tua, yang kuning, yang layu, yang bakal jatuh ke bumi. Kadangkala yang masih muda, kadangkala yang masih pentil, kadangkala yang masih terlampau hijau pun bisa saja jatuh. Andai ini kita pertanyakan di kehidupan kita, apakah ada yang meninggal di usia muda? Apakah ada yang meninggal bahkan sebelum menikah? Apakah ada yang meninggal bahkan ketika masih dalam kandungan? Kalau dalam kitab Kawakibud Duriyah, pertanyaan seperti ini namanya pertanyaan istifham ingkari, yang tidak lagi perlu kita jawab karena kita sudah semua tahu jawabannya. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Dha'iqah maknanya adalah merasakan. Setiap orang bisa merasakan sesuatu, tapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya rasa yang sama. Izinkan khatib ulangi. Setiap yang hidup di dunia ini, yang tua maupun yang muda, yang di timur maupun yang di barat, yang di selatan maupun yang di utara, semua bisa merasakan sesuatu. Rasa manis, rasa asam, rasa kecut, rasa sakit, rasa bahagia, rasa duka. Tetapi tidak setiap yang bisa merasakan sesuatu itu punya kualitas rasa yang sama. Ada yang merasakan sakaratul maut itu begitu menyakitkan. 1 bulan, 2 bulan koma di rumah sakit, terlalu menyiksa. Itu makanya ada doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Tapi ada juga yang merasakan mati bagaikan tidur. Ketika dia tidur, tiba-tiba bangun sudah berada
di alam barzah, sudah berada di alam akhirat, sudah bertemu dengan yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus sirat. Ada yang rasa-rasanya mati itu tidak terduga, tiba-tiba sudah tercabut saja nyawanya. Kita bisa melihat di sekeliling kita, lagi mengendarai sepeda motor tiba-tiba jatuh, lagi berjalan tiba-tiba jatuh, tanpa sakit yang bisa kita prediksi. Tapi ada juga yang rasa-rasanya 1 minggu, 1 bulan bahkan sebelum kematian itu datang, orang ini bisa merasakan seolah-olah dia akan mati. Maka orang-orang yang bisa merasakan kematiannya itu sempat masih mendatangi sanak famili, masih sempat mendatangi keluarga, masih sempat mendatangi saudara-saudara, meminta maaf, memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dan orang-orang yang mendapatkan itu tentunya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dulu sama yang gaib, baru kemudian mengerjakan yang namanya salat. Itu makanya dalam rukun salat ada 13. Kalau dalam kitab tuntunan salat 13. Tapi kalau kita jauh mengaji lebih kepada kitab Matan Bayo Takrib atau kitab Bajuri, dijelaskan rukun salat ada 17. Yang itu terbagi rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Tapi urutan yang pertama adalah niat. Maka niat letaknya itu dalam hati. Itulah yang dikatakan dengan rukun qalbi. Tidak sah seseorang melaksanakan yang namanya salat sebelum dia yang pertama sekali berniat. Itu makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman dulu sama yang gaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah. Mudah-mudahan apa yang dapat khatib sampaikan pada Jumat kali yang berbahagia ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Kesimpulannya, yang pertama wasiat takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ain makan, fi kulli maqam, apapun kondisinya, seperti apapun situasinya, hadirkan Allah selalu dalam hati kita. Tingkatkan terus-menerus takwa. Karena imannya manusia biasa seperti kita, kadang naik, kadang turun, kadang turun, kadang naik. Berbeda dengan imannya para malaikat yang terus-terus meningkat menaik. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, khairul dzikir fahuwa zikrul maut. Sebaik-baik berzikir, zikir itu ada banyak. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah. Ada zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairuz zikir, sebaik-baiknya berzikir, fahuwa zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.